Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Meski sudah banyak petunjuk tentang beragam hal misterius di alam semesta ini. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta ini. Berikut merupakan 5 tempat misterius, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini belum dijangkau oleh manusia. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut sebagian ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang umur manusia. Siapapun yang meminumnya, walaupun hanya 1 tegukan saja, akan memperoleh keabadian. Allah akan menjamin hidupnya sampai akhir dunia, kecuali dia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Beberapa hikayat menyebutkan bahwa, ketika Tuhan menciptakan dunia, tetesan air dari surga dikirimkan ke dunia. Salah satu tetesnya adalah Ainul Hayat. Beberapa sumber mengatakan, bahwa Dajjal pernah mandi atau minum air ini, sehingga dia masih hidup sampai sekarang. Namun tidak hanya Dajjal, Nabi Khidir juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini, karena meminum air Ainul Hayat. Ada yang berpendapat bahwa Ainul Hayat saat ini dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam dan berada di Pulau Bermuda, salah satu pulau paling misterius di dunia. Wallahu a'lam. Kedua, tembok Yajuj dan Majuj. Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Yajuj dan Majuj dibangun oleh Raja Dzulkarnain, namun hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Menurut laporan, sekitar 50 km sebelah utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, turis dari seluruh dunia melewati gerbang tembok besar Cina. Tembok itu sangat tinggi sehingga konon tembok itu bisa dilihat dari bulan. Terakhir, banyak yang percaya bahwa tembok besar Cina dibangun oleh Raja Dzulkarnain seperti dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Yajuj dan Majuj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negara-negara yang ditaklukkannya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, penulis dan peneliti tembok Dzulkarnain, percaya bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain adalah tembok besar Cina. Ia juga merinci penelitian dan bukti yang ia temukan dalam bukunya. Namun secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok Cina terbuat dari batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa tembok tersebut dibangun oleh Raja Dzulkarnain dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Berbeda dengan tafsir Syekh Hamdi bin Hamzah, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km sebelah tenggara Bukhara, terdapat lubang sempit di antara pegunungan berbatu. Itu terletak di jalur utama antara Turkestan dan India. Tahun. Tempat ini sekarang bernama Buzgolhana dalam bahasa Turki, tetapi dulunya bernama Bab al-Hadid yang berarti gerbang besi. Wallahu a'lam. Ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Diyakini bahwa Dajjal akan datang tepat sebelum akhir dunia. Hari ini, tidak ada yang tahu di mana Dajjal berada. Banyak yang mengatakan bahwa Dajjal masih terpenjara di sebuah pulau dan tidak akan keluar hingga akhir dunia. Tapi tidak ada yang tahu di mana Dajjal dipenjara. Beberapa pendapat berpendapat bahwa Antikristus terkurung di sebuah pulau bernama Socotra di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Arab. Socotra adalah pulau terpencil dengan sepertiga floranya tidak ditemukan di tempat lain. Namun beberapa ahli tidak sependapat dalam hal ini, karena menurut mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Wallahu a'lam. Keempat, Kerajaan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang luas. Namun, lokasi kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur Yahudi, Istana Sulaiman disebut Kuil Sulaiman. Saat ini Istana Sulaiman sudah tidak ada karena sudah runtuh, kecuali tembok sebelah barat kuil, yang diyakini sebagai bangunan istana yang masih tersisa. Orang Yahudi menyebut itu sebagai sisa-sisa bait suci atau tembok ratapan. Sedangkan dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, tetapi karena dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang angkuh dan sombong. Tertulis dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra, ayat 4. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara merupakan ciri istana Nabi Sulaiman. Bagian bawahnya terbuat dari kaca dan emas. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebagian dari fondasi istana Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa, namun karena runtuhnya istana tersebut, tidak mungkin untuk membangunnya kembali. Dalam konteks ini, banyak pihak mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena merupakan simbol bekas istana Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Kelima, Gunung Ka'af. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha langit ketujuh di tengah perjalanan kembali ke bumi, di mana Rasul menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah melihat sinar biru yang membelah angkasa raya. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru itu. Ternyata sinar itu berasal dari gunung besar bernama Jabal Ka'af. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Ka'af diilustrasikan sebagai gunung yang tak kasat mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Ka'af. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan, Gunung Ka'af mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Wallahu a'lam.